warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Setiarini, perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan Dwi Norosita dan Nailiatus Saadah dari kelas 12 AKL 3. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan materi tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita simak video ini. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah 1. Menjelaskan pengertian demokrasi. 2. Mengetahui prinsip demokrasi. 3. Menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi. 4. Menerapkan perilaku demokrasi dalam kehidupan. Pengertian demokrasi adalah secara kebahasaan demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pengertian dari syura. Menurut bahasa, dalam kamus Mu'jam Maqayis Al-Lughah, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura, di antaranya sebagai berikut. Dari Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Yang kedua dari Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran, mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asyur fi Dhilli Nizami Al-Fiqh Al-Islami. Di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Prinsip demokrasi di antaranya 1. Musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Yang kedua, adil atau al-adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Prinsip yang ketiga adalah memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Yang keempat, tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang mempercayakannya. Berikut adalah dalil Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang bunyinya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Berikut hadis tentang pentingnya bermusyawarah atau hidup demokratis. Dari An Abi Hurairah qala, "Ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan bi ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Tirmizi. Artinya, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi.
Selanjutnya adalah penerapan perilaku demokrasi dalam kehidupan. Yang pertama, bersikap lemah lembut ketika hendak menyampaikan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara yang bersalah. Dan yang kelima, menerima keputusan bersama atau hasil musyawarah dengan ikhlas. Yang keenam, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal. Yang ketujuh, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi. Berikut adalah contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Siang pergi ke bumi, jangan lupa membeli alpukat. Sekian penjelasan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.